Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7, saudara-saudara. Injil Matius pasal 7 ayat 12 mulai firman Tuhan berkata demikian. Jalan yang benar, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudara, di dalam kitab Amsal dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Yesus berkata di sini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, banyak orang yang masuk melaluinya. Tetapi karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit orang yang mendapatinya. Kalau kita membandingkan dengan apa yang ditulis oleh Lukas, saudara-saudara, dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-22 mulai dikatakan demikian. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara-saudara, didahului dengan satu pengajaran, mulai ayat-ayat sebelumnya 18 sampai 21, tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah. Lalu Yesus ditanya oleh seorang muridnya, berkata, Tuhan, apakah hanya sedikit orang yang diselamatkan? Yesus kemudian memberikan jawaban seperti yang hampir sama dengan yang ditulis oleh Matius. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Yesus berkata tadi di dalam kitab Injil Matius pasal 7 itu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan hanya sedikit orang yang menemuinya. Saudara-saudara, kehidupan Kristen adalah kehidupan pejuang. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang terus berjuang, tiada hentinya. Sampai kepada akhirnya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna dari Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan berjuang. Saudara-saudara, kebanggaan dari seorang manusia yang berhasil adalah dari perjuangannya. Sekali lagi, kebanggaan dari seorang manusia yang berhasil dalam kehidupan adalah dari perjuangannya. Itulah kebanggaan. Pemazmur dalam Mazmur 90, dia berkata demikian. Musa dalam Mazmurnya, Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Disebutkan di sini kebanggaan dari kehidupan 70-80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ketika kita berhasil melewati satu demi satu tantangan-tantangan hidup, kesukaran-kesukaran, baik dalam hidup maupun dalam pergumulan iman kita, saudara-saudara,
itulah kebanggaan. Itulah kebanggaan. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 kita lihat, saudara-saudara, kitab Wahyu pasal yang ke-7, ketika Yohanes melihat sekumpulan orang yang tidak terhitung banyaknya, orang-orang yang melayani Allah, melayani Yesus Kristus di dekat tahta anak domba itu, disebutkan demikian. Ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu saya lompat, saudara-saudara, ayat yang ke-13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Ayat 14, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah tahta ini akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara-saudara, dengan tegas malaikat yang berkata kepada Yohanes, siapakah mereka ini? Orang-orang yang berada di dekat tahta Allah. Disebutkan mereka adalah orang-orang yang telah berhasil keluar dari kesusahan yang besar. Mereka yang telah berhasil melewati pintu yang sesak itu. Mereka yang telah berhasil melalui jalan yang terjal itu. Saudara-saudara, mari kita tetap memiliki jiwa yang terus mau berjuang untuk Tuhan. Berjuang dalam kehidupan, saudara-saudara. Jangan takut akan segala kesukaran-kesukaran yang kita hadapi hari-hari ini. Kalau kita berjuang bersama dengan Tuhan, kekuatan adalah dari Tuhan. Kita hanya menjalaninya saja, saudara-saudara. Tetapi kemampuan, pertolongan pasti kita dapatkan dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.